Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Ini adalah pertemuan ke-8 kita dan kita akan membahas mengenai 3 konstruk yang penting dalam isu psikologi industri dan organisasi. Yang pertama tentang stres kerja, kemudian motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Oke, langsung saja kita terlebih dahulu akan melihat mengenai definisi dari stres itu sendiri. Jadi secara umum, stres itu sebenarnya merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada yang dinamakan stresor atau sumber stres, itu bisa muncul dari berbagai macam stimulus yang ada di sekitar kita. Dan ini disebabkan oleh berbagai faktor fisik maupun psikologis. Sedangkan pengertiannya menurut Lazarus dan Volkmann itu, stres merupakan hubungan antara individu dengan lingkungannya. Jadi bagaimana kita berinteraksi sebagai manusia dengan apa yang ada di sekitar kita. Kemudian, di dalamnya itu, ketika kita merasa ada tuntutan dan kita tidak mampu untuk menghadapi tuntutan atau tantangan tersebut, maka hal itu bisa menjadi stresor dan akan berubah menjadi stres. Oke, kemudian menurut Bartlett itu melihatnya dari responnya. Jadi stres itu nanti kan akan ada respon fight or flight. Nah, sehingga tubuh itu akan bereaksi terhadap stimulus yang kita dapatkan dari lingkungan. Nah, jadi stres itu reaksi baik itu secara psikologis dan secara fisik mengenai apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, entah itu peristiwa yang mungkin menantang atau peristiwa yang membuat kita merasa butuh untuk menyesuaikan diri. Nah, hal-hal semacam itu adalah bagian dari stresor. Oke, berikutnya apa itu stres kerja? Jadi kalau tadi kita sudah membahas mengenai stres dan sumber stres itu sendiri, maka stres kerja ini tentu stres yang dimana terjadi di lingkungan kerja, yaitu perasaan tertekan, entah itu dialami oleh karyawan atau siapapun yang terlibat dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian bagaimana suatu keadaan yang timbul dalam interaksi antara manusia dan pekerjaannya. Jadi intinya ini terjadi di dunia kerja dan bagaimana interaksi antara kita sebagai pegawai dengan perusahaan itu menjadi penuh tekanan. Nah, jadi stres kerja juga merupakan respon fisik dan psikologis yang terjadi ketika terdapat ketidakseimbangan nih. Misalkan ada tuntutan pekerjaan yang tinggi sedangkan kemampuan kita tidak mencapai pada tuntutan itu dan tidak bisa memenuhinya, maka ini juga bisa menjadi stres kerja. Gitu. Jadi sering terungkap sebagai bentuk ketidakpuasan kerja. Jadi ketika kita mengalami stres kerja misalkan, maka itu sering dianggap sebagai kita tidak puas terhadap pekerjaan kita. Tetapi dalam keadaan afektif yang kuat, yaitu muncul misalkan gejala marah, permusuhan, gelisah, khawatir, sulit tidur, dan seterusnya. Jadi ada berbagai macam gejala stres yang muncul karena interaksi kita dengan pekerjaan itu sendiri. Nah, berikutnya, apakah stres itu selalu bersifat negatif? Jadi sebenarnya stres ini tidak melulu membuat kita menjadi down atau mengalami hal-hal yang negatif berdampak ke hal-hal yang buruk terhadap pekerjaan kita atau terhadap produktivitas kita sebagai manusia. Nah, stres ini bisa dikategorikan menjadi eustress dan distress. Nah, kalau eustress ini terjadi ketika kita menerima sebuah stimulus stres atau stresor dan justru stresor tersebut membuat kita menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan
dan menyelesaikan tugas. Nah, ini sehingga eustress ini disebut memiliki efek yang bermanfaat. Jadi bukannya kita malah terpuruk oleh adanya tuntutan tersebut, tetapi kita malah termotivasi. Nah, ini menjadi bagian dari eustress, di mana stresor ini juga memberikan kita energi dan antusiasme, stimulus kegairahan untuk menyelesaikan sebuah proyek, mendorong peningkatan kinerja dan kreativitas, kemudian kita merasa bergairah, memiliki keinginan yang tinggi untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, contohnya dalam dunia kerja, misalkan ada proyek baru, proyek penting yang sesuai dengan passion kita, minat kita, dan juga proyek tersebut memiliki imbalan yang sesuai, seperti mendapatkan promosi atau bisa direkognisi oleh teman-temannya atau berbagai macam keuntungan lain, sehingga ketika ada proyek baru tersebut, ini kan menjadi sebuah stimulus sebenarnya, tetapi kita justru menjadi bersemangat untuk menyelesaikannya dengan berbagai alasan tersebut. Nah, yang kedua itu distress. Jadi bagaimana sebuah stimulus yang ada di luar manusia, yang ada di sekitar kita, seperti muncul tekanan yang akhirnya membuat kita merasa kita berada dalam situasi yang mengancam atau berbahaya. Sehingga kita tidak sanggup nih menahan beban atau tekanan tersebut, kemudian muncul perasaan cemas, tertekan, dan frustasi. Nah, justru hal ini akan membuat penurunan kinerja, kemudian kita tidak bisa produktif dalam bekerja, tidak bisa berkontribusi dengan baik kepada perusahaan. Nah, sehingga akhirnya lebih parahnya lagi bisa terkena penyakit fisik dan mental. Nih, contohnya misalkan dalam dunia kerja kita memiliki konflik dengan atasan atau dengan rekan kerja, atau justru kita memiliki beban kerja yang berlebihan, atau kita justru mengalami ancaman atau kekhawatiran di tempat kerja. Nah, semua ini menjadi stimulus stresor yang akan justru membuat kita merasa tertekan. Nah, inilah yang disebut sebagai distress. Nah, dalam dunia kerja, kita di sini akan membahas mengenai ada dua jenis stresor atau sumber stres yang berasal dari perusahaan atau institusi di mana tempat kita bergabung. Yang pertama, di sini stresornya itu berkaitan dengan memang karakteristik pekerjaan yang sedang kita jalani. Nah, yang pertama di sini ada role konflik, yaitu terjadi ketika terjadi konflik peran nih. Jadi ketika seorang karyawan itu dia harus berkompetisi, kemudian dia memiliki konflik peran dengan apa yang dijalani, misalkan dengan job description-nya. Kemudian ada role ambiguity. Di sini ada peran yang ambigu, jadi tidak jelas nih pekerjaannya, kemudian deskripsi pekerjaannya seperti apa, itu tidak clear, dan kemudian performansinya itu seperti apa, ini tidak dijelaskan dengan clear, sehingga ini bisa menjadi sumber stres. Kemudian yang ketiga ada role overload. Jadi ketika seseorang itu mempersepsi bahwa dia terlalu tertekan nih sama sebuah pekerjaan karena bebannya itu yang terlalu tinggi dengan waktu yang singkat, kemudian kemampuannya yang tidak cukup. Nah, jadi ketiga jenis stres yang ada di kerjaan ini bersumber dari pekerjaan itu sendiri, karakteristiknya seperti apa. Nah, yang kemudian yang kedua itu ada stresor yang bersifat organizational. Jadi yang pertama itu ada person or organization fit. Jadi bagaimana faktor-faktor yang ada di sekitar manusia seperti kemampuan, pengetahuan, harapan, kepribadian, nilai, dan sikap kita itu cocok dengan organisasi atau tidak. Nah, jika terjadi kecocokan, maka itu menjadi sesuatu yang tidak bisa disebut sebagai stresor. Tetapi ketika terjadi ketidakcocokan dan jurang perbedaan yang sangat tinggi antara values kita pribadi dengan perusahaan, maka itu menjadi sebuah sumber stres yang tinggi dan
membuat seseorang bisa tertekan. Yang kedua, misalkan terjadi perubahan. Nah, di sini juga bisa menjadi sumber stres seperti harus terjadi downsizing atau restructuring dalam perusahaan, misalkan harus pemangkasan besar-besaran. Nah, perubahan-perubahan ini juga muncul menjadi stresor dalam dunia kerja. Yang ketiga, relation with others. Jadi bagaimana hubungan antara individu, antar tenaga kerja, baik sesama tenaga kerja atau dengan atasan atau dengan konsumen, dengan pelanggan. Nah, semua ini bisa menjadi source of workplace stress. Jadi sumber stresor dalam dunia kerja, seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai gejala stres yang muncul secara umum, itu diungkapkan oleh beberapa ahli yang memang mereka meneliti dan menggali mengenai gejala stres itu sendiri. Kalau dalam buku Munandar itu disebut sebagai beberapa poin ini seperti sulit tidur, merokok berat, khawatir, mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi. Kemudian Robbins and Coulter juga menyebut beberapa aspek ini seperti secara fisiknya berubah, misalkan terjadi detak jantungnya seperti apa, nafasnya, tekanan darah, jadi dilihat secara fisik. Kemudian secara perilaku itu juga terjadi perubahan. Misalkan produktivitasnya berkurang, kemudian sering absen di kantor. Nah, berikutnya secara psikologis ini juga muncul seperti cemas berlebihan, kemudian prokrastinasi, akhirnya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan karena terus menunda itu. Nah, ketiga gejala ini bisa dilihat sebagai gejala bahwa seseorang sedang mengalami stres. Berikutnya juga bisa dilihat bahwa gejala stres ini misalkan ketika seorang mengalami burnout. Burnout itu dia benar-benar merasakan kelelahan baik secara emosional maupun secara fisik. Jadi merasa begitu lelah dengan aktivitas dan rutinitas yang dilakukannya. Nah, kemudian bisa muncul depersonalisasi. Jadi bagaimana kita justru bersikap negatif ke penerima layanan atau orang yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian gejala stres berikutnya yaitu penurunan motivasi, kelelahan emosional, kemudian gangguan keseimbangan kerja. Nah, bagaimana sebenarnya kita tahu bahwa seseorang atau individu itu sedang mengalami stres kerja? Ada masalah dengan perusahaan, ada masalah dengan atasan, ada masalah dengan teman kerja. Nah, itu kan semua itu harus dilihat, harus di-assessment. Nah, untuk melakukan assessment itu ada berbagai macam cara. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa mempelajarinya satu persatu. Ini beberapa contoh yang saya sebutkan untuk mengukur apakah seseorang mengalami stres kerja atau tidak. Ada occupational stress inventory, kemudian job stress inventory, organizational constraint scale, dan berbagai macam skala ataupun assessment model yang lain yang bisa dilakukan untuk mengukur stres di tempat kerja. Oke, kemudian bagaimana sebenarnya kita bisa melakukan manajemen stres di tempat kerja? Nah, dalam buku Munandar itu beberapa hal yang bisa dilakukan seperti memodifikasi faktor-faktor lingkungan kerja agar tidak menjadi stimulus stres. Nah, faktor-faktor lingkungan kerja ini ada banyak, baik itu faktor fisik maupun faktor psikologis. Nah, faktor fisiknya seperti apa, di lingkungan kerja, environment-nya seperti apa, tools yang digunakan seperti apa. Nah, semua ini juga bisa menjadi stresor sehingga butuh untuk dimodifikasi, menyesuaikan dengan kebutuhan individu. Kemudian memodifikasi faktor-faktor dalam diri individu, seperti bagaimana kita melakukan bagaimana melakukan regulasi emosi, kemudian teknik pernafasan, atau bagaimana apa yang kita lakukan ketika mengalami stres kerja,
Nah, hal-hal seperti ini yang bersifat individual seperti ini bisa meningkatkan ambang stres. Jadi toleransi terhadap stresnya itu bisa meningkat sehingga tidak mudah untuk mengalami perubahan yang sangat signifikan ketika menghadapi sebuah stresor. Nah, dalam buku Emot itu juga dijelaskan bahwa ketika kita memanage stres, maka artinya itu kita handle the effect of stress. Kita berusaha untuk mengurangi lah efek dari stres tersebut, kemudian mengurangi juga level stres yang kita miliki. Nah, di sini ada dua aspek. Yang pertama berkait sama diri kita sendiri, sama seperti ini. Kemudian terkait dengan pekerjaan. Yang pertama terkait dengan diri sendiri, kita bisa melakukan exercise seperti olahraga, kemudian misalkan berjalan kaki dari rumah ke kantor atau di sekeliling area tempat kerja atau seperti apa, itu kita bisa memodifikasi dan mendesainnya sendiri. Kemudian misalkan banyak tertawa atau melihat humor atau bercengkrama dengan orang di sekitar kita. Kemudian yang terkait sama diet atau food choice. Jadi pilihan makanan kita misalkan mengandung gula kah atau seperti apa. Nah, semua ini harus dipelajari dan bisa menjadi cara untuk memanajemen stres. Smoking reduction, kualitas tidur kita seperti apa, kemudian apakah ada support network di sekitar kita untuk diajak berbicara dan bercerita, seperti itu. Kemudian pengembangan diri, dan tentu kita juga harus belajar mengenai coping skill. Jadi bagaimana kita deal with conflict, atau dengan bagaimana kita menangani konflik yang sedang kita hadapi. Nah, yang berkaitan sama pekerjaan, bagaimana kita manage-nya? Tentu yang pertama ini perusahaan atau organisasi harus menyediakan berbagai macam fasilitas, baik itu secara fisik maupun secara sistem atau struktur dalam organisasi. Misalkan dengan mengurangi nih beban child care burden kepada orang tua yang bekerja. Nah, ini kan menjadi sesuatu isu yang mungkin banyak membebani para pekerja ya dengan isu-isu domestik, sehingga ketika perusahaan menyediakan seperti daycare, kemudian bagaimana menyediakan berbagai fasilitas yang membantu pekerja untuk menangani masalah-masalah domestik yang menjadi tanggung jawabnya juga, maka itu bisa menjadi cara untuk manajemen stres kerja pada karyawan. Nah, bisa juga terkait dengan flexible working hours, kemudian ini tadi menyediakan berbagai macam fasilitas itu. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai motivasi kerja. Jadi motivasi itu adalah driving force atau sesuatu yang mendrive kita untuk melakukan sesuatu, menyelesaikan sebuah tujuan tertentu. Jadi dia itu bersifat energize, directs, and sustains behavior. Jadi bagaimana dia menstimulasi kita untuk melakukan sebuah pekerjaan dan mempertahankan hal tersebut atau perilaku tertentu. Nah, gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang muncul untuk melakukan suatu tindakan. Nah, di sini menurut Locke and Latham juga diartikan sebagai internal force, jadi muncul semangat, muncul dorongan dari dalam manusia, dari dalam diri kita untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, proses psikologis yang membangkitkan, mengarahkan, dan membuat kita tekun atau persisten dalam pekerjaan secara sukarela. Jadi ini motivasi kerja ya. Nah, jadi motivasi ini ada dua jenis. Yang pertama ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau intrinsik berarti sesuatu yang muncul dari dalam diri manusia itu sendiri. Jadi memang kita merasa memiliki dorongan meski tidak ada imbalan eksternal. Nah, orang yang memiliki motivasi intrinsik ini biasanya mereka akan enjoy, menikmati mengerjakan tugasnya, menikmati tantangan,
untuk menyelesaikan dan sukses dalam sebuah pekerjaan. Jadi, karena itu merupakan sesuatu yang muncul dalam diri manusia, maka itu memang terkait sama passion, terkait sama minat yang ada dalam diri seseorang. Sedangkan yang bersifat ekstrinsik itu tentu dorongan yang berasal dari luar. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena ada intervensi atau karena ada pengaruh nih secara eksternal. Pengaruh ini bisa berbagai macam bentuknya. Nah, meskipun sebenarnya mungkin kita tidak merasa menikmati mengerjakan tugas atau pekerjaan kita bukanlah sesuatu yang kita passionate untuk mengerjakannya ya, tetapi karena ada imbalan misalkan atau ada konsekuensi negatif yang akan kita terima bila tidak mengerjakannya, maka akhirnya seseorang berusaha untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan tertentu. Jadi ini sangat berlawanan ya kedua hal ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori motivasi. Teori motivasi ini ada beberapa yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, mengenai teori hierarki kebutuhan. Di mana menurut Maslow itu seorang karyawan itu akan termotivasi untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan atau terlibat dalam pekerjaan untuk memenuhi kelima kebutuhan dasar yang ia jelaskan dalam bentuk yang pertama dalam bentuk hierarki. Jadi yang di tingkat pertamanya itu seseorang harus terpenuhi dulu secara kebutuhan fisiologisnya, kemudian kebutuhan tentang keamanannya, selanjutnya kebutuhan tentang rasa memiliki dan perasaan menyayangi, kemudian harga dirinya, dan yang terakhir adalah aktualisasi dirinya. Jadi manusia bergerak untuk menyelesaikan sesuatu, untuk berperilaku itu ketika mereka memiliki, ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Berikutnya ada teori ERG, yaitu yang dicetuskan oleh Aldever, yaitu bagaimana manusia itu juga memiliki kebutuhan sehingga terdorong untuk melakukan sesuatu. Nah, ketiga kebutuhan ini adalah existence. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian relatedness, kebutuhan untuk hubungan sosial, dan growth, kebutuhan untuk berkembang. Jadi ketika kebutuhan ini muncul, maka seseorang akan terdorong untuk mencarinya, untuk mendapatkannya, dan menyelesaikan sesuatu. Kemudian teori X dan Y. Kalau teori X dan Y ini dikembangkan oleh Douglas McGregor. Nah, di sini menjelaskan dua sifat dasar manusia yang sangat bertentangan. Kalau X itu menganggap bahwa manusia ini pesimis dan negatif dan perlu dorongan dan tidak mau bekerja, sehingga mereka itu butuh pengawasan yang ketat dan perlu berbagai macam motivasi ekstrinsik untuk membuat mereka mau menyelesaikan tugas. Sedangkan teori Y ini berasumsi bahwa manusia ini memiliki sifat-sifat yang positif. Mereka memiliki keinginan untuk menyelesaikan sesuatu, kemudian mereka kreatif, inovatif, sehingga tidak diperlukan berbagai macam intervensi yang untuk mengubah perilaku mereka. Nah, pendekatan untuk kedua teori ini, kedua perbedaan ini tentu akan berbeda ketika kita melakukan pendekatan yang berbeda terhadap karyawan dengan kedua karakteristik ini. Berikutnya teori dua faktor. Jadi teori ini percaya bahwa ada dua hal yang memotivasi manusia. Yang pertama motivator, yaitu pekerjaan itu sendiri ya, yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai karyawan. Kemudian ada hygiene factors, yaitu hal-hal yang tidak terkait sama pekerjaan itu, tetapi memang memiliki menjadi akibat dari sebuah pekerjaan. Misalkan dengan bekerja kita mendapatkan bayaran dan keuntungan, kemudian mendapatkan relasi sosial. Nah, hal-hal semacam ini disebut sebagai hygiene factors. Nah, berikutnya bagaimana sebenarnya kaitan antara
motivasi dan kinerja. Jadi, motivasi ini jelas sekali ya bahwa ia merupakan bahan bakar sehingga akan meningkatkan performansi dari seorang karyawan. Nah, performance will increase if the supervisor set the employee's motivation. Jadi ketika memang baik itu secara internal kita memiliki motivasi yang tinggi, kemudian secara eksternal itu juga ada berbagai macam keuntungan yang didapatkan, maka ini akan terkait dengan kinerja yang juga meningkat dan bagaimana partisipasi seorang karyawan di dalam perusahaan. Ada berbagai macam teori yang bisa menjelaskan korelasi antara bagaimana motivasi ini bekerja untuk meningkatkan kinerja. Yang pertama ada ekspektansi teori. Nah, di sini kinerja didasarkan pada harapan bahwa usaha akan mengarahkan pada kinerja yang baik, lalu menghasilkan imbalan sesuai. Jadi, teori harapan bahwa nanti kita akan mendapatkan apa seseorang ketika berusaha untuk menyelesaikannya dan itu menjadi dorongan ya, imbalan tersebut. Nah, ini kan akhirnya juga akan meningkatkan kinerjanya. Kemudian goal setting teori ini juga menjelaskan bagaimana antara motivasi dan kinerja ini berkorelasi. Nah, ketika kita menetapkan tujuan nih, tujuan yang spesifik, kita sudah buat dengan SMART goals, prinsip. Nah, kemudian tentu tujuan-tujuan yang jelas tersebut akan meningkatkan kinerja karyawan. Jadi ketika goal yang ditetapkan itu jelas, spesifik, kemudian bisa diraih memang, maka itu akan meningkatkan kinerja dari karyawan. Berikutnya kita akan membahas mengenai kepuasan kerja. Jadi apa itu sebenarnya kepuasan kerja? Dalam Kreitner and Kinnicky itu dijelaskan bahwa respon afektif atau emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Jadi bagaimana kita melihat secara afektif seseorang, perasaan kita, atau bagaimana interpretasi kita terhadap pengalaman pekerjaan kita selama ini. Nah, itu dilihat secara afektif. Nah, perasaan yang muncul karena penilaian terhadap pekerjaan. Kemudian mencerminkan bagaimana pekerjaan ini telah memenuhi kebutuhannya, kebutuhan seseorang. Kebutuhan ini ada berbagai macam, baik itu fisik, psikologis, sosial, kemudian harapan. Apakah harapan kita sudah terpenuhi atau belum di tempat kerja? Harapan ini juga ada berbagai macam, dan apakah nilai-nilai atau values yang kita percaya itu terpenuhi, match, cocok, atau justru seperti apa. Nah, semua ini dilihat sebagai sesuatu aspek, beberapa aspek untuk melihat kepuasan kerja seseorang. Nah, dalam buku Riggio itu disebut overall satisfaction ini memang memiliki berbagai macam faktor yang harus dilihat ketika kita melihat gambaran kepuasan kerja seseorang. Baik, pembahasan berikutnya kita akan menggali mengenai bagaimana teori-teori kepuasan kerja diungkapkan oleh para ahli. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai teori diskrepensi, yaitu bagaimana kepuasan kerja itu tercapai ketika hasil atau pekerjaan itu sesuai dengan harapan atau standar yang ditetapkan. Standar pribadi, misalkan kita menjadi puas terhadap pekerjaan itu ketika kebutuhan kita, keinginan kita, nilai-nilai yang kita miliki itu terpenuhi oleh organisasi atau perusahaan tempat kita tergabung. Nah, sedangkan menurut Emmett ini kebutuhan atau keinginan individu itu kan sangat beragam. Ada yang butuh tentang prestasi atau status atau keamanan. Nah, sedangkan kepuasan kerja ini hanya bisa tercapai ketika semua itu terpenuhi. Dan apabila terjadi kesenjangan yang sangat tinggi, maka tentu terjadi ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, berikutnya teori keadilan. Teori keadilan ini
fokus pada input dan output. Jadi apa itu input? Input itu seberapa besar usaha yang sudah kita kerahkan untuk bekerja, kemudian keterampilan apa, pengalaman yang kita miliki, dan waktu yang kita berikan untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam job desk yang kita miliki di kantor misalkan. Kemudian apakah outputnya ataupun hasil berupa imbalan, pengakuan, manfaat, promosi, atau keuntungan-keuntungan lain yang bisa kita dapatkan dari kantor itu sudah sesuai rasio input dan output ini apakah sudah adil atau belum. Nah, keadilan ini tercapai apabila dia tercapai maka seorang karyawan puas dan apabila tidak tercapai maka muncul ketidakpuasan. Nah, teori berikutnya adalah teori nilai. Ini berkaitan dengan nilai-nilai hidup, preferensi pribadi yang dimiliki oleh karyawan. Nah, terjadi value congruence, itu kecocokan, muncul kepuasan kerja apabila memang nilai-nilai pribadi yang dimiliki seseorang itu sejalan dan dianggap penting oleh perusahaan. Nah, misalkan jika A menghargai otonomi, misalkan dia menyukai kebebasan atau bekerja sendiri dan kantor memfasilitasi hal tersebut, tidak bersikap diktator atau otoriter, maka ia akan merasa puas. Sebaliknya, ketika tidak terjadi kesesuaian antara nilai-nilai yang dimiliki oleh pribadi, maka di situ terjadi kesenjangan atau value incongruence, sehingga muncul ketidakpuasan kerja. Oke, berikutnya teori of work adjustment. Jadi, TWA ini dikembangkan oleh Rindewis dan kawan-kawan, di mana teori ini menekankan pentingnya penyesuaian antara karyawan dan lingkungan kerja. Untuk melihat kepuasan seseorang, maka ada 6 dimensi nih yang bisa dilihat. Yang pertama, prestasinya, kenyamanan. Kemudian kenyamanan ini bisa dari gaji, pekerjaan itu sendiri, kemudian keamanan, rasa aman yang dimiliki, berikutnya status, altruisme, keamanan, dan otonomi. Sehingga mereka bisa memiliki kreativitas dan tanggung jawab dan hak untuk bereksplorasi dan melakukan inovasi di tempat kerja. Berikutnya, bagaimana cara kita mengukur kepuasan kerja. Jadi ada banyak cara untuk mengukur kepuasan kerja ini. Jadi bisa melakukan dengan memberikan skala inventory terhadap karyawan yang terlibat. Nah, menurut Emmett ini, generally job satisfaction ini diukur dalam 2 cara. Yang pertama adalah standard job satisfaction inventories, dan jadi sudah sesuai dengan standar yang memang untuk mengukur kepuasan kerja atau didesain dengan kebutuhan. Nah, di sini yang umum dipakai itu misalkan ada job description index, kemudian ada MSQ. Nah, berikutnya selain skala atau inventory yang diberikan kepada karyawan, bisa juga dengan melakukan wawancara individual atau diskusi kelompok dengan karyawan yang berada di dalam organisasi. Oke, berikutnya bagaimana caranya untuk meningkatkan kepuasan kerja. Jadi untuk meningkatkan kepuasan kerja, ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, melakukan perubahan struktur kerja. Jadi struktur kerja ini termasuk di dalamnya ada job enlargement, bagaimana variasi pekerjaannya, apakah dia cukup variatif atau justru sangat monoton. Berikutnya ada job rotation atau pergantian. Pergantian dari satu jabatan ke jabatan yang lain. Berikutnya ada job description. Nah, selain itu, selain merubah struktur kerja, bisa juga dengan merubah struktur pembayaran. Jadi yang kedua itu merubah struktur pembayarannya, di mana struktur pembayaran ini kan ada berbagai macam jenisnya ya. Ada yang dia itu skill based pay, jadi berdasarkan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, kemudian berdasarkan performansinya, atau berdasarkan hasil kerja kelompok.
di mana sebuah proyek dilakukan dan dikerjakan bersama-sama, seperti itu. Berikutnya, untuk meningkatkan kepuasan kerja yang ketiga itu bisa dengan membuat program-program yang memang mendukung seseorang untuk berkembang. Jadi ada fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, bisa dengan klinik kesehatan misalkan di kantor, atau daycare untuk mengurangi beban domestik. Berikutnya ada profit sharing sehingga lebih merasa engage terhadap perusahaan, dan berbagai cara lain untuk meningkatkan kepuasan kerja. Baik, mungkin sampai di sini pembahasan untuk pertemuan ke-8 ini. Nanti berikutnya, ini materi yang sangat padat, udah saya padatkan juga, dan nanti mungkin teman-teman bisa berdiskusi atau bisa memberikan pertanyaan di live session. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.